Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini menceritakan sejarah sepasang kekasih yang dikutuk seorang ayah menjadi seekor kodok. Ada seorang laki-laki yang kelahiran dari Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lelaki itu mencintai seorang gadis dari Bawean. Gadis ini adalah putri dari seorang pembesar yang sangat disegani di Bawean. Sedangkan lelaki itu pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan. Ketika lelaki itu berkunjung ke Bawean untuk menjual ikannya, maka kesempatan itulah untuk menemui si gadis. Lama-kelamaan hubungan mereka diketahui oleh ayah si gadis. Ayahnya sangat murka. Akhirnya gadis itu dilarang untuk membeli ikan di pantai. Begitu pula ayahnya telah mengancam akan membunuh seorang laki-laki itu jika dia berkunjung ke Bawean lagi. Hubungan mereka mengakibatkan kehamilan. Ayah si gadis sangat malu dan geram. Maka dengan tak terduga terdengarlah kata-kata dari mulut sang ayah. "Anak durhaka, kau tidak pantas lagi menjadi anakku. Maka lebih baik kamu menjadi kodok." Dengan seketika itu si gadis yang cantik jelita berubah wujud menjadi kodok. Mendengar kabar tersebut, sang lelaki menjadi sedih sekali. Maka sejak itu lelaki itu menyendiri di pantai, dan dia memutuskan untuk tinggal di pantai itu sampai akhir hayatnya. Beberapa saat setelah itu, tinggal di pantai, dia didatangi oleh seekor kodok. Dan ketika bulan purnama muncul, kodok itu berubah menjadi gadis yang pernah dia kenal sebelumnya. Maka dengan gugup dia bertanya, "Kaukah kekasihku?" Gadis itu tersenyum dan manis dan berkata, "Iya, aku adalah kekasihmu. Aku kemari mencarimu karena aku merindukanmu. Dan sebentar lagi aku akan melahirkan anakmu. Itulah kenapa aku bisa sampai di sini, karena aku pun ingin melahirkan di sampingmu. Kini tiba saatnya." Dengan tabah dan penuh kasih sayang, lelaki itu membantu untuk memudahkan kelahiran. Namun setelah melihat apa yang dilahirkan sang kekasih, betapa dia amat kecewa. Kekasihnya telah melahirkan seekor kodok. Lalu kekasihnya bertanya, "Apa yang terjadi, Mas?" Sang lelaki menjawab, "Tidak ada apa-apa, tenanglah." Dengan sedih lelaki itu membawa bayi kodok ke pinggir pantai untuk dibersihkan, dan setelah itu menyelimuti si bayi kodok dengan sarungnya. Lalu gadis itu bertanya lagi, "Bagaimana anak kita, Mas?" Jawab lelaki itu, "Anak kita sehat, tenanglah, dan beristirahatlah dulu. Aku akan membersihkanmu." Lelaki itu membujuk agar kekasihnya tidak melihat bayinya. Meskipun begitu, ia tetap bersikeras untuk melihat bayinya. Seperti kerasukan roh jahat, lelaki itu berbicara dengan lantang kepada kekasihnya, "Tak perlu kau lihat bayimu.
kau telah melahirkan anak setan." Ketika tangan lelaki itu hendak mencekik leher kekasihnya, tiba-tiba anak kodok yang di dalam sarung itu keluar, lalu menggigit leher ayahnya. Karena merasa kesakitan, lelaki itu melepas cekikannya, dan bersamaan dengan peristiwa itu datanglah angin kencang, dan terdengar petir menyambar, diiringi hujan deras. Dalam kesakitan, lelaki itu berusaha melangkah dengan kuntai. Tangannya masih ingin mencekik kekasihnya. Dengan perasaan takut dan air mata bercucuran, gadis itu lari menjauh dan sembunyi di balik bebatuan. Ketika lelaki itu hendak mencari persembunyian kekasihnya, tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh sinar yang kuat, sehingga berasal dari kedua mata kodok yang menggigitnya tadi. Sinar itu begitu kuat sehingga ia tidak bisa berkutik lagi, dan akhirnya dia pingsan. Dan sebelum pingsan, dia masih sempat mendengarkan ucapan dari kodok itu, "Ayah, sebenarnya aku sangat mencintai ayah. Berhubung ayah ingin membunuh ibu, maka terpaksa sinar ini aku keluarkan. Ingat ayah, sinar tersebut berasal dari kekuatan roh jahat yang akan merubah ayah menjadi seekor kodok." Tiba-tiba tubuh lelaki itu mengecil, jadilah tubuh sebesar bayi yang baru dilahirkan. Wanita itu sejak tadi memperhatikan kejadian yang menimpa kekasihnya. Ia pun amat sedih dengan kejadian itu. Tak lama kemudian, tubuh lelaki yang sudah mengecil itu berubah wujud menjadi seekor kodok. Dalam wujudnya yang telah menjadi kodok, lelaki itu berkata kepada kekasihnya, "Kekasihku, maafkan aku, karena semua ini adalah akibat dari perbuatanku. Maka sebelum aku mati, aku akan memberitahumu bahwa kau telah melahirkan seekor kodok, dan itu tadi adalah anak kita. Duduklah kalian dekat sini. Sebentar lagi aku akan mati. Jagalah pusaraku." Tak lama kodok itu pun mati. Namun kedua dikagetkan dengan perubahan pada kulit kodok yang mati. Ternyata keras seperti batu. Semakin keras sehingga keduanya tidak bisa mengangkatnya lagi. Dalam kebingungan keduanya dikagetkan oleh suara yang ternyata adalah suara kodok yang sudah mati. "Wahai kekasihku dan anakku, bila mana kalian meninggal nanti, maka akan seperti aku ini." Hari menjelang pagi, tatkala matahari terbit, tubuh wanita itu seketika berubah menjadi kodok. Lalu berbicara sama anaknya, "Anakku, saat ini aku harus ke kampung untuk memenuhi pusara orang tuaku." Sesampainya di pusara orang tua, tiba-tiba kodok itu mendengar suara ayahnya, "Anakku, sebelum ayahmu ini meninggal, aku telah menemukan jimat yang bisa merubah dirimu dan anakmu untuk menjadi manusia. Benda itu ada di kamarmu. Setelah kamu ambil dari tempatnya, maka benda itu hanya berfungsi selama 15 hari. Di dalam benda itu terdapat 2 buah biji yang berwarna merah dan hijau. Yang merah untukmu, dan yang hijau berikan kepada anakmu. Ingat, jangan kau buka
benda itu sebelum bertemu anakmu, karena benda itu akan hancur dengan sendirinya setelah setengah hari. Setelah mengambil benda itu, segera wanita kodok itu menuju pantai untuk menunggu perahu yang akan membawanya ke tempat anaknya. Hari demi hari telah dilalui, namun perahu yang ditunggu-tunggu tidak datang. Saat yang ditentukan tiba, berputarlah benda itu membumbung tinggi di atas pepohonan bersama dengan datanglah halilintar disusul dengan gemuruhnya angin, dan kodok itu pun terpental jauh tempat di tepi laut. Kodok itu sudah tidak bergerak lagi. Disinilah akhir hidup si kodok wanita sebelum bisa menemui anaknya. Nun jauh di sana mendengar tangisan sang anak yang menyayat hati, menunggu-nunggu kedatangan ibunya. Anak kodok itu begitu setia menunggu dan membersihkan pusara ayahnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ibunya tiada kabar, kurus nian tubuhnya. Seandainya ia tahu di mana ibunya, pasti ia akan menyusulnya. Kini tubuhnya tidak bisa bergerak, hanya mulut yang mengganga dan matanya menatap ke arah samudra. Dengan keadaan inilah ia dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang mengajaknya untuk meninggalkan dunia fana. Kemudian tangan anak kodok itu pun memegang tangan ibunya dan bersama meninggal dunia fana. Begitulah cerita dari Tanjung Kodok, dan saat ini dijadikan wisata WBL atau wisata Bahari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.